Assalamualaikum, gue Fadar dari Gadget Talk. Sebelumnya gue udah sempet share si Oppo Reno 7 4G di Instagram Gadget Talk dan dapetin beragam respon. Ada yang bilang kalau HP ini keren dan ada juga yang bilang kalau seri Reno tuh bagus, tapi harganya aja yang nggak bagus. Apa bener kayak gitu? Langsung saja kita bahas setelah yang satu ini. Harus gue akui kalau Oppo terlalu pede untuk pasang harga 5,2 juta untuk Reno 7 4G. Tapi itu kalau dilihat dari chipsetnya aja. Karena ada HP lain yang bisa jual dengan harga lebih murah dengan chipset yang sama persis. Tapi ya pada akhirnya harus gue ingetin lagi kalau HP itu bukan cuma performanya aja. Kalau kita lihat juga dari kebelakangan, seri Reno tuh memang bukan memprioritaskan performa doang. Dan perlu diingat, yang mempengaruhi seberapa ngebut sebuah HP itu bukan cuma chipset. Karena yang gua rasain dari combo Snapdragon 680, RAM 8GB yang bisa di-expand 5GB lagi tuh ternyata ngebut pas gua pakai. Malah jadi HP terngebut dengan chipset Snapdragon 680 yang pernah gua coba. HP lain dengan chipset yang sama nggak sengebut ini. Paling berasa pas scrolling dan multitasking di banyak aplikasi. Smooth banget dan buka banyak aplikasi juga nggak masalah. Soalnya kalau ROS 12 berbasis Android 12 di HP ini tuh optimal banget. Bisa bikin Reno 7 keluarin performa maksimalnya tanpa bikin suhu si HP panas. Fiturnya juga banyak banget, dan favorit gua ada di UI-nya yang simple, banyak pilihan kustomisasinya, dan fitur edit foto yang super duper gampang. Buat yang suka pakai Lightroom, pasti tau lah, pakai Lightroom tuh nggak segampang yang kita kira. Itu pun harus belajar, ngulik-ngulik lagi, dan lama jagonya. Sampai sekarang pun gua nggak jago-jago pakai Lightroom. Tapi dengan fitur AI Palettes, tinggal screenshot foto yang kalian suka, misalkan dari fotografer atau selebgram gitu ya. Terus tinggal one tap kayak gini, hasilnya jadi auto cakep. Terdengar sepele emang, tapi setiap gua mau pindah ke brand lain, gua pasti ngerasa, wah sayang banget gak ada fitur AI Palettes. Terus kalau dipakai gaming juga sebenarnya masih enak-enak aja. Soalnya pas gua push rank main AOV, masih bisa dapetin 60 fps secara stabil tanpa ada frame drop di grafik medium. Suhunya pun paling kenceng anget-anget doang, gak sampai panas. Tapi beda cerita kalau PUBG. Entah kenapa di semua HP dengan Snapdragon 680 yang pernah gua coba, grafiknya kok mentok segini doang. Dengan performa Snapdragon 680 sih seharusnya bisa lebih tinggi. Mungkin tinggal tunggu di-unlock aja oleh pihak PUBG ya. Untungnya baterai yang nggak terlalu gede, 4500 mAh di HP ini tuh bisa kasih performa baterai life yang bagus. Soalnya susah banget ngabisin baterai HP ini dalam satu hari. Itu pun gua udah sering push rank di HP ini loh. Biasanya gua habis di 1,5 hari atau bahkan 2 hari. Dan itu pun kebanyakan gaming. Untuk ngecharge juga cukup kencang, 0-100 itu butuh waktu sekitar 70-an menit aja. Menurut gua storage yang gede di HP ini tuh bisa jadi kompensasi ya dari Oppo ya. Soalnya di harga 5 jutaan itu masih pakai Snapdragon 680. Soalnya kalau kita lihat di budget segini tuh emang jarang banget yang kasih storage segede 256GB. Kalau segitu berasa kurang juga tenang, masih bisa ditambah pakai microSD. Yang lebih mencengangkan sih ada di harganya. Harga resminya sih emang 5.159.000, tapi pas video ini dibuat, gua nemu di Tokped dengan harga 4,5 juta aja. Kalau mau beli, udah gua cariin toko termurah dan terpercaya, linknya ada di deskripsi. Dan masih ada juga yang permasalahinnya dengan harga segitu masih Snapdragon 680. Kalau iya, berarti ya fix mereka kaum mendang-mending. Karena sekali lagi, lihat HP itu bukan cuma dari chipsetnya aja, banyak hal yang lain yang harus kita bahas juga untuk mempertimbangkan HP itu worth it atau enggak. Contohnya dari desain deh, ada banyak banget orang yang beli HP tanpa pusing mikirin speknya gimana. Lihat, cakep, beli. Soalnya di Reno 7 ini emang benar-benar cakep, warna cosmic blacknya ganteng, frame kameranya juga pas, nggak lebay, dan frame kotaknya juga bikin HP ini semakin ganteng. Sebenarnya warna sunset orange juga lebih ganteng sih, tapi ya balik selera lah ya. Yang jelas di genggaman berasa nyaman, framenya nggak tajam, tipis di 7,55 mm dan bobotnya hanya 175 gram aja. Padahal udah pakai bodi kaca dan baterai lumayan gede loh. Itu juga bagian depannya, pakai layar AMOLED 6,4 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan fingerprintnya ada di layar. Otomatis experience nikmatin HP ini bakalan jadi enak banget. Visualnya cakep, warnanya gonjreng, itemnya pekat, brightness-nya tinggi. Dan menurut gue yang ganggu cuman ada di dagu bawahnya aja yang masih tebal, terus speakernya belum stereo. Kalau misalkan dagu bawahnya dibikin lebih tipis, terus speakernya udah stereo atau udah dual speaker ya, ini bakalan lebih mantap lagi sih. Terus satu lagi yang bisa dibanggain di harga segini ada di kameranya. Di belakang pakai kamera utama 64MP, micro 2MP untuk foto jarak super dekat, 2MP depth, dan andalan utamanya kamera selfie 32MP dengan sensor Sony IMX709. Kali ini beda ya, lebih mengandalkan kamera selfie dibandingkan kamera belakang. Tapi apakah kamera belakangnya jelek? Oh tentu tidak. Di kondisi terang kayak gini, bisa hasilin foto yang terang, warna mirip dengan situasi aslinya, dan skin tone natural.
Di beberapa skenario, gue saranin tap to focus sebelum jepret foto biar hasilnya jadi lebih terang dan overall lebih sedap dipandang mata. Gak usah takut overexpose dan dynamic range jadi sempit, soalnya SDR di Reno 7 bisa banget diandalin. Foto potret juga jadi lebih keren karena ada fitur bokeh flare portrait. Hasilnya mirip-mirip kayak pakai DSLR gitu. Bokehnya terbilang rapi, dramatis, dan di kamera depan juga bisa pakai. Hasilnya abang bagus banget, gak salah pakai sensor Sony IMX709. Gak ada lensa ultrawide, adanya lensa micro yang bisa kasih foto unik kayak gini. Keren sih bisa foto dengan jarak super dekat kayak gini. Kepake atau enggak ya kayaknya pas awal-awal aja. Foto di kondisi low light juga bisa, detail yang cukup tajam, noise-nya minim, processing-nya nggak lebay, overall siap banget diupload ke sosial media. Sedangkan untuk video emang cuma bisa di resolusi 1080p 30fps aja, nggak bisa lebih dari itu. Tapi gue seneng sama hasilnya, cakep, tajam, dan stabil. Video kamera depan kayak gini, cuma mentok di 1080p, nggak ada opsi lain, FPS atau resolusi nggak ada, dan nggak ada opsi stabilisasi, tapi kalau gue lihat stabil. Dan belakang memang lagi mendung ya, bukan mendung, silau. Dan ya, begini hasilnya. Lebar sih enak, jadi nggak sempit buat vlogging. Ya, gimana menurut kalian? So, itu dia pengalaman gue selama pakai Oppo Reno 7 4G. Kalau dilihat dari harganya yang resmi ya, 5,2 juta, terus harga di Tokped 4,5 juta, emang kompetitor bisa kasih yang lebih ya, contohnya SoC yang lebih kencang, stereo speaker, terus juga refresh rate yang ada 120Hz, ada juga kamera ultrawide. Jadi makanya gue bakal kasih tahu HP ini cocoknya buat siapa. Kalau misalkan kalian tuh lebih ke gaming, prioritas kalian adalah performa, SoC, atau specs yang semuanya lengkap, bisa dari kompetitor. Tapi kalau misalkan kalian memang mau cari yang nyaman, menurut gue ada di desainnya yang ganteng, terus dipegangnya nyaman, tipis, ringan, dan juga ada di softwarenya yang menurut gue yang jadi nilai utama buat gue sih, karena softwarenya nyaman, nggak ada iklan, terus juga fitur-fiturnya yang gue suka banget kayak AI Palettes itu. Ada kompetitor yang punya fitur serupa, tapi pas gue coba kayak kurang optimal kayak gitu loh, kayak suka miss gitu. Terus juga kameranya menurut gue bisa dadalin, apalagi buat kalian yang memang suka selfie, di kamera depannya itu emang bagus banget. Terus yang bisa jadi nilai lebih mungkin HP ini nggak gacha, dan buat kalian yang ngomel terus harga 5 juta kok masih 4G belum 5G gitu ya. Menurut gue sih ada di strategi terbarunya Oppo ya. Kalau misalkan tahun kemarin tuh gue lihat strategi Oppo kan Reno series yang 4G dan 5G itu bedanya hanya di performa aja ya, kalau gue lihat ya, performa 5G dan juga beberapa desain lah, tapi kamera dan lain-lain itu menurut gue sama. Dan kalau tahun ini agak beda ya strateginya, soalnya kayak dipetakin gitu loh. Reno 7 4G ini lebihnya ini, Reno 7 5G yang tahun ini Z5G ya, kelebihannya ini, contohnya Reno 7 Z5G menurut gue ada di kamera belakang, terus juga 5G. Terus di Reno 7 4G ini kelebihannya ada di kamera depan, terus juga desainnya menurut gua lebih ganteng, dan juga layarnya udah 90Hz, sedangkan si Z5G itu masih 60Hz. Jadi ya tergantung kalian butuhnya yang mana. Kalau memang gak peduli sama 5G, gas HP ini, karena menurut gua ini udah oke sih. Tapi kalau butuh yang 5G, bisa Z5G atau Reno 7 5G yang harganya lebih mahal. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget ada subscribe. Dan ya, gua Farid, bye.